Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu. Pada pembicaraan sebelumnya, Mas Eka akan ngobrol soal menjadi manusia utama ya Mas Eka ya. Iya. Salah satunya untuk menjadi manusia utama adalah kita harus berani membuka diri terhadap orang lain. Istilahnya adalah bedah Jawa Tengah ya Mas ya. Iya. Betul ya Mas ya? Bedah Jawa Tengah. Iya. Artinya membuka diri. Ya, membuka diri. Iya. Nah, Itu benar sekali. apa tuh Mas? Oke, benar Penjelasannya sekali ya. Nah, jadi untuk menjadi manusia utama kita mesti berani membuka diri kita. Ya. Nah, namun ya dalam membuka diri ini kita harus punya punya modal ya. Nah, untuk membuka diri terhadap pihak lain ya, manusia unggul harus memiliki pijakan yang tepat. Nah, apa pijakannya? Nah, pijakannya sebetulnya sangat sederhana, yaitu ajaran-ajaran luhur yang ada di dirinya sendiri, ya, ajaran-ajaran luhurnya. Ya. Nah, itu pijakan yang harus dipegang teguh. Nah, kemudian, ya, agar dia harus tetap unggul, ya, agar manusia unggul tetap unggul, maka dia harus siap bertempur. Nah, bertempur di sini maksudnya bukan bertempur perang ya, tapi mungkin dalam istilah bahasa lainnya berjihad. Ya, berjihad itu bukan bertempur tapi berjuang ya, bertempur. Nah, untuk apa? Ya, adalah perjuangan hidup yang tulus. Jadi yang mesti bertempur untuk berjuang dalam menjalankan kehidupan yang tulus. Ya. Nah, oleh karena itu ya, orang yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya dengan cara yang benar ya, adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini perlu kita perhatikan benar-benar ya. Nah, ada kata-kata berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini perlu kita perhatikan benar-benar. Dalam PWS, hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk orang lain. Ya, kita hidup ini untuk orang lain, bukan untuk kita. Nah, inilah di sini ada konsep berbagi nanti. Ya. Nah, dalam PWS kita konsep adalah give and give. Jadi bukan konsep barat ya, take and give. Kita give and give, beri dan memberi. Nah, dalam memberi ini kita harus berjuang untuk mempertahankan diri kita sendiri ya. Nah, jadi dalam rangka mempertahankan diri sendiri, kita harus berjuang ya, harus berjuang. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan kepada orang lain kalau kita sendiri dalam kondisi yang tidak siap untuk memberikan. Jadi kita mesti berjuang agar kita bertahan dalam hidup ini. Nah, itu tugas dari. Itulah yang disebut berjihad, Mas. Ya, berjuang untuk mempertahankan kehidupannya agar bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia-manusia lainnya atau alam semesta. Inilah konsep, sebetulnya konsep Memayu Hayuning Bawono. Ya. Nah, oleh karena itu ya, untuk menjadi manusia unggul, nah, tidak dapat dilakukan hanya dengan pasrah, ya, diam, atau hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang semesta. Ya. Jadi nggak bisa nih kalau kita mau jadi manusia unggul cuman pasrah diam hanya yang ngarep-ngarep aja gitu ya, harus ada usaha ya. Nah, inilah sebetulnya jangan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan alam semesta. Nah, pernah dengar ini nggak, ada kalimat dalam kitab yang dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu kepada yang dikehendakinya. Nah, kalau mendengarkan dengan kalimat seperti itu, Tuhan akan memberikan kepada seseorang bila dikehendakinya. Apa yang muncul dalam pikiran kita kalau itu? Jadi kita menunggu. Kita menunggu, gitu ya? kita menunggu apa lagi? Ada kesan Tuhan kayaknya nggak adil gitu ya, karena dikehendaki. Berarti Tuhan memilih-milih siapa yang Dia kehendaki. Nah, coba renungkan ya, kalau kata-kata dikehendaki ini
kita ganti dengan bagi yang menghendaki. Apa ada yang terpikir di sana? Ada unsur apa di situ bagi yang menghendaki? Jadi seseorang harus aktif Aktif. menghendaki ya. Iya, ada unsur usaha di sana. Ya, ada unsur usaha di sana. Jadi kalau kita, ya Tuhan ini sudah menyediakan sistem yang terbentang di alam semesta ini. Nah, kalau kita menghendaki, maka ya kita akan dapatkan. Tapi kalau kita pasrah, diam, dan hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya belum tentu kita akan mendapatkannya. Jadi ada unsur usaha. Nah, oleh karena itu ya, manusia unggul, dalam mendidik manusia unggul, kita mesti memiliki perencanaan yang matang. Ya. Nah, jadi manusia unggul harus mencari pengetahuan yang luhur. Ya, manusia unggul harus mencari pengetahuan yang luhur. Sehingga dia berani membuka diri dan akhirnya mempunyai pengaruh terhadap pihak lain. Ya. Jadi dasarnya adalah pengetahuan luhur sehingga dia berani membuka diri dan mempunyai pengaruh terhadap pihak lain. Nah, jadi ya, manusia unggul ya harus membuat persiapan untuk bisa menangkal musuhnya. Nah, musuh di sini maksudnya apa sih kira-kira ya? Manusia unggul harus membuat persiapan untuk menangkal musuhnya. Musuh di sini adalah segala macam godaan yang akan muncul. Ya, jadi bukan musuh manusia gitu, tapi godaan-godaan yang muncul yang datangnya dari manapun ya. Nah, dan dia harus mengerahkan kekuatan sebesar kemampuan yang ada padanya. Ya. Nah, seperti kekuatan pikiran ya disatukan dengan kekuatan lahir. Jadi sehingga lahir dan batin manunggal. Ya. Nah, dengan manunggalnya lahir dan batin, dengan selarasnya kekuatan lahir dan batin, itu bisa menggetarkan musuh-musuhnya. Ini manusia unggul yang bisa menyatukan lahir dan batinnya, selaras lahir dan batinnya, itu bisa menggetarkan lawan-lawannya. Ya. Artinya si godaan-godaan ini yang Iya, siapapun atau dari manapun yang muncul akan tergetar itu, orang yang atau baik manusia atau apapun yang menggoda akan bergetar apabila manusia luhur dapat menyelaraskan lahir dan batinnya, ya, atau manunggal lahir dan batin. Nah, oleh karena itu ya, manusia unggul harus berani membersihkan dirinya sendiri dari segala macam kotoran. Jadi bersihkan dulu nih semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri. Nah, artinya apa? Akui kalau kita memang mempunyai kelemahan, mempunyai sesuatu yang mungkin belum semestinya. Ya. Ya, jadi kita mesti berani menyingkirkan segala macam kotoran yang menempel pada diri kita. Nah, artinya kekuatan lahir ini harus disertai dengan kekuatan batin. Jadi agar kita bisa menyingkirkan segala macam kotoran ini, kita mesti menyatukan ya, kekuatan lahir dan batin. Sehingga dalam raga yang perkasa harus disertai jiwa yang lembut. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Dalam raga yang perkasa harus disertai dengan jiwa yang lembut. Jadi, jiwa dilambangkan sesuatu yang lembut ya. Dalam PWS, jiwa dilambangkan sesuatu yang lembut. Oleh karena itu, biasanya jiwa dilambangkan sebagai wanita. Tubuh dilambangkan sebagai tubuh yang perkasa atau raga yang perkasa dilambangkan sebagai laki-laki. Nah, laki-laki dan wanita ini harus selaras. Ya. Seperti selarasnya raga dan jiwa. Jadi, manusia unggul adalah manusia yang unggul lahir dan batin. Perlu ya kita lahir dan batin ini harus unggul. Ya. Bagaimana nanti caranya kita akan pelan-pelan dalam PWS akan dijelaskan bagaimana kita membuat lahir kita unggul, batin kita unggul. Ya, akan dibahaskan laku-laku yang seharusnya kita lakukan atau sebaiknya kita lakukan. Ya. Nah, jadi
lahir dan batin unggul ini seperti ibaratnya sepasang suami istri, ya. Jiwa dan raga bagaikan sepasang suami istri yang hidupnya sejahtera dan bahagia. Jadi kalau selarasnya lahir dan batin itu menggambarkan bagaikan sepasang suami istri yang hidupnya sejahtera dan bahagia. Nah, ini sebenarnya juga nasihat, ini juga sebenarnya pesan-pesan kepada kita, ya. Suami istri itu mesti adalah, si suami adalah raganya, istri adalah jiwanya. Nah, keduanya mesti selaras. Begitu keduanya selaras, maka akan hiduplah mereka dengan sejahtera dan bahagia. Nah, ini yang disampaikan dalam PWS. Nah, manusia yang demikian, ya, akan bisa hidup sentosa, ya. Nah, sehingga tekad hidupnya, ucapannya, perbuatannya adalah satu. Jadi sama, ya, ucapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan sama, ya. Nah, itulah manusia-manusia yang unggul, ya. Selaras antara yang ada di pikirannya, Ya. perbuatannya, Ya. dan hatinya, Ya. Mas, ya. Yang muncul dari hatinya, yang kemudian muncul dalam muncul dalam ucapannya, yang ada dalam pikirannya itu, ya, terlihat dalam ucapannya, juga terlihat dalam perbuatannya, satu, selaras. Jadi bilang dia senang sama orang itu, tapi dalam hati dibilang senang, tapi ketika dalam dia bilang gue senang nih, ucapannya gue senang nih sama orang itu, sebenarnya dalam hati dia sebel sama orang itu kan nggak satu. Iya. Nah, perbuatannya dia pura-pura nyenengin orang itu. Nah, harusnya kalau memang kita nggak senang sama orang itu, ya memang mau apa kita tunjukkan bagaimana perasaan tidak senang itu, ya. Nah, atau kalau kita senang sungguh-sungguh, ya tunjukkan perasaan senang itu. Nah, ya, kembali ke hubungan jiwa dan raga, ya. Nah, kita harus mengusahakan, ya, hubungan jiwa raga di bumi ini bersifat abadi. Nah, karena, ya, artinya, ya, lenyapnya pasangan jiwa raga di bumi ini harus diganti oleh keturunan yang bisa melestarikan kebaikan di bumi. Jadi begini maksudnya, bila suami istri itu selaras, ya, jiwa dan raga ini selaras, suami istri itu selaras, ya. Nah, dengan sendirinya dia akan menurunkan generasi-generasi yang juga memiliki jiwa dan raga yang selaras. Nah, inilah konsep kita untuk melestarikan keturunan kita, ya. Suami istri membangun keselarasan jiwa dan raganya sehingga melahirkan keturunan-keturunan atau generasi-generasi yang juga selaras jiwa dan raganya, ya. Nah, ini perlu, ya, kita camkan, ya. Jadi kita harus, seorang ayah dan ibu itu harus menghasilkan generasi-generasi yang selaras baik jiwa maupun raganya. Nah, sebetulnya disinilah letak ajaran tentang melestarikan keberadaan alam yang baik ini, ya. Melestarikan keberadaan alam yang memang sudah baik ini, yang kita kenal dengan istilah Memayu Hayuning Bawana, ya. Dengan lestarinya, dengan selarasnya jiwa dan raga, menghasilkan keturunan-keturunan yang juga tetap selaras dan jiwa dan raganya. Nah, ini sehingga alam ini terjaga. Nah, inilah salah satu letak dari ajaran Memayu Hayuning Bawono. Nah, dengan kata lain, ya, alam ini harus dijaga dari segala hal yang merusaknya, ya, untuk mewarisi generasi yang selaras jiwa dan raga. Nah, alam ini harus dijaga dari segala hal yang merusaknya. Ya, bagaimana generasi kita nanti, ya, bagaimana generasi kita akan mendapat selaras jiwa dan raganya kalau alam ini sudah rusak. Nah, di sini letaknya sebetulnya ajaran Memayu Hayuning Bawono, ya, mengindahkan keberadaan alam ini yang sudah lebih indah, yang sudah indah ini, ya. Nah, sehingga alam ini,
ya dengan terjaganya segala hal, dengan terjaganya alam ini ya. Nah, sehingga alam ini dapat dinikmati ya dan dimanfaatkan dari generasi ke generasi anak cucu manusia di masa depan. Jadi ini sebenarnya ajaran ini mengatakan pada kita ya bahwa bangsa kita dalam berbangsa ini harus menjaga sumber daya alam kita. Artinya sumber daya alam ini jangan dikuras sekarang semua gitu ya. Jangan dihabisin sekarang semua, di hutan dihabisin, tambang-tambang dihabisin. Apalagi dah semalam banyak kali sumber daya kita yang saat ini dikeruk. Pertanyaannya, apakah bangsa ini sudah memerlukan ya semua hasil alamnya digali saat ini? Kalau hanya untuk sekedar hidup, masih banyak sumber daya yang untuk bertahan hidup. Nah, ini mesti kita jaga. Ya. Kita mesti berpikir jauh 100 tahun ke depan, mungkin 200 tahun ke depan, bagaimana generasi berikutnya ini. Nah, sebagai pemimpin bangsa, ini mesti berpikir seperti itu. Jadi bagaimana kita menjaga kelestarian alam ini sehingga dapat dimanfaatkan atau dinikmati oleh dari generasi ke generasi anak cucu kita di masa depan. Ya. Nah, kalau kita percaya dengan kehidupan kembali, reinkarnasi gitu ya, bisa jadi nanti di masa depan itu kita sendiri. Ya. Nah, jadi kita mesti menyiapkan kondisi untuk kita sendiri sebetulnya di masa depan.